melalui pelayanan kategorial, persekutuan kaum lanjut usia, Pelkat PKL UGBT. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Untuk
Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sesungguh-sungguhnya melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Demikianlah petunjuk kita. Jadi ada yang begini, ada yang taruh jarinya di atas telapak tangan terbuka. Nanti kalau saya bilang PKRU, saudara jepit. Dan Anda menjadi cabut. Karena kalau sudah oma-oma, refleksi sudah punah. Ayo kita latihan. Saya sudah jangan terlalu tegak dan takut. Siap ya Ibu Bapak Saudara? Ya. Perkat GPIB terdiri dari PKP. PKP. Dan pada hari ini PKLU. Ayo kita teruskan lagi. Saya minta saudara membuka Yesaya 46 ayat 4. Ini untuk para lansia. Yesaya 46 ayat 4. Ini dasar teologi yang sangat dalam untuk lansia. Yesaya 46 ayat 4. Mari kita baca sama-sama. Sudah ada situ. Kita baca sama-sama. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau hidup kamu dan menyelamatkan kamu. Itu pilar mistok rohani yang masuk di dalam diri semua lansia. Terpujilah Tuhan. Silakan. Ada seorang pemain bola kaki yang terkenal di dunia. Dia penyerang utama dari klub Inggris yang terkenal yaitu Manchester United. Nama orang ini Wayne Rooney. Tulisannya hampir sama dengan nama Wani, tapi dia mainnya di tengah. Wayne Rooney. Jadi bukan Wani Rufi, Wayne Rooney. Tingginya 1,76 meter. Tidak begitu tinggi, tinggi. Saya masih lebih tinggi. Saya 1,82 meter. Dia cuma 1,76 meter sih. Tetapi gajinya tinggi sekali. Manchester United membayar dia di dalam koran, di dalam majalah Times dikatakan spektakuler income atau dikatakan unbelievable payment, pembayaran yang susah kita terima dengan akal. Saya kasih data. Per minggu dia dibayar 5,4 miliar rupiah per minggu.
Kalau kita turunkan ke hari, menjadi 771 juta rupiah per hari. Kalau kita turunkan per jam, 32 juta rupiah. Bayangkan saudara, 32 juta rupiah per jam. Gaji pendeta di 2 tahun. Dan sampai 32 juta. Kasihan. Kalau dia tidur jam 9 malam, 8 jam dia tidur, besok pagi dia sudah meraup 240 juta rupiah. Anda bayangkan. Jadi Anda tidur jam 9 malam, saudara bangun jam 5, jam 6 pagi, itu saudara dapat penghasilan 240 juta rupiah. Every night to morning. Spektakuler. Makanya majalah-majalah bola kaki di Inggris katakan unbelievable payment. Pembayaran yang tak masuk akal. Susah diterima. Manchester United menjamin hidupnya, perhatikan saudara, sampai dia pensiun. Kalau dia sudah pensiun, stop. Anda baca dari itu, Tuhan menjamin hidup saudara dari kandungan sampai ketemu Tuhan di kerajaan surga. Lihat, makanya saya bilang ini tidak. Tuhan tidak menjamin saudara dengan uang seperti Wayne Rooney atau seperti orang-orang terkenal di dunia. Tidak. Tapi Tuhan menjamin saudara, saya bacakan kembali ya, sampai masa tua. Dari Anda masih dalam kandungan sampai masa tua, aku tetap ada. Manchester United berubah-ubah pengurusnya, berubah polisi, Tuhan tidak berubah. Sampai putih rambutmu, sampai berubah engkau, aku menggendong kamu, aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Siapa yang dapat jaminan seperti ini? Kalau bukan Tuhan berikan kepada para lansia, GPTB. Saudara lebih kaya daripada Wayne Rooney. Banyak olahraga-olahraga setelah dia berhenti habis duitnya. Diego Maradona antara lain, Elias Pikal antara lain. Dengan uang begitu banyak jatuh pada minum, jatuh pada hidup yang tidak habis semuanya. Tapi saudara tidak, Tuhan jangan sampai kapan? Sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Anda masih ingat apa kata Tuhan Yesus ketika dia akan membangkitkan Lazarus? Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, walaupun dia sudah mati, dia akan hidup. Walaupun kita sudah mati, kita hidup. Kenapa? Karena kita di dalam pangkuan dan dalam pelukan Kristus. Tetap hidup, tidak mati. Nah, ini saya berteruskan pada cerita dari seorang opa yang pada hari ini berulang tahun 85. Jadi kalau bilang begitu dengan kami bilang, pada hari ini aku berusia 85 tahun. Happy birthday to kamu. Di dalam perjanjian lama banyak opa-opa yang diberkati, banyak sekali yang didampingi oleh Tuhan. Tapi saya mengambil kalian begini. Tuhan memberkati opa Henok, opa Metusala, dia umur 9 abad. Opa Henok adalah abad. Nuh, opa juga.
Abraham, opa juga. Daniel, opa juga. Tuhan berkati. Yakub, opa juga. Tetapi saya mengambil Kaleb bin Yefune. Ada dua Kaleb di dalam perjanjian lama. Kaleb yang satu namanya Kaleb bin Hezron. Tetapi yang saya ambil ini Kaleb bin Yefune. Dia lahir di Mesir, dia lahir di Mesir sebagai seorang anak budak. Yefune dia punya ayah adalah budak. Dia lahir sebagai budak. Kemudian dia dibesarkan dan bekerja sebagai budak. Bukan hamba, tetapi budak. Dan dia menyaksikan secara spektakuler peristiwa Exodus. Ketika Musa memimpin bangsa ini keluar dari Mesir dalam perjalanan, dia sudah mulai dewasa pada waktu itu. Dan kemudian ketika dia berusia 40 tahun, Musa percayakan kepada dia, kamu bersama Yosua dan 10 panglima lain pergi mengintai tanah Kanaan. Saya selidiki kenapa dia ini dipilih oleh Musa. What is so special about him? Apa yang istimewa dengan orang ini? Nanti saya kasih tahu apa istimewanya. Setelah orang pergi mengintai 12 panglima, dia mewakili Yehuda. Mereka pulang pengintaian, hanya Yosua dan Kaleb yang optimis. Ini nilai pertama. Musa ini hebat, pemimpin hebat. Dia rekrut orang tidak salah. Tapi 10 orang yang lain pesimistis. Yosua dan Kaleb ini, oh ini negeri sorga, penuh susu dan anggur. Ini negeri sangat menyenangkan. 10 orang yang lain bilang, kami lihat orang di sana tinggi besar-besar, bangsa enak, walaupun tingginya tidak. Saya sedikit dari antropologi Ragawi, paling pendek dari mereka bangsa enak 2,15 meter, paling pendek. Paling besar sampai 2,50 meter, hampir seperti Goliat, hampir 3 meter. Gede-gede, besar-besar. Pahlawan. Orang kalau lihat ini langsung mentalnya jatuh. Dulu saya mempunyai seorang profesor, orang Polandia. Dia adalah pastor. Dia mendalami antropologi agama. Dia bilang sama saya begini, you tahu Kaleb itu tingginya berapa? Tidak tahu. Ini antropologi agama. 1,75 meter. Pendek banget. Ya, saudara lebih tinggi dari dia, saudara lebih tinggi. Dan dia punya kulit sawo matang. Anda tahu dari mana? 40 tahun di Bandung. Dan dia punya muka keras, seperti orang-orang Makassar. Orang Makassar itu tajam-tajam dia punya muka, tidak ada semua, semua tajam. Kalau orang Manado tamuka gembira, orang Makassar tajam-tajam, orang Bugis tajam-tajam dia punya muka. Itu antropologi agama. Kalau orang Batak selalu dia punya bibir turun ke bawah. Itu antropologi agama. Orang Jawa selalu bibirnya garis tengah. Itu antropologi agama. Jepang itu antropologi agama. Kalau orang Ambon bagaimana? Kayak Pak Petrus dia solidar.
gelap dia punya muka, pendek dia telinga. Dia bilang berkumpul setapil orang. Dia sudah bilang pergi di sana, di sana berkumpul sama kota-kota di sana, tinggi tukang di sana. Itu antropologi lagari itu sudah. Kalau orang berbicara, dia punya bibir, dari situ ada tahu itu antropologi lagari. Orang Batak bilang kuleju. Kalau orang Manado meningkat, nggak bilang masuk ke dalam meningkat. Nggak biasa. Menurut ini pastor ini, profesor ini, saudara itu antropologi lagari dan yang paling kaya antropologi lagari Anda tahu di mana? Di mana? Indonesia. Luar biasa. Jadi ini orang ini kalau cuma 1,75 m, wataknya keras, orangnya sama matang, jalannya tegak dan tidak pernah takut sama orang. Ini mustahil. Ini orang luar biasa. Makanya Samuel pada waktu masuk ke rumah Isai, melihat anak-anak Isai yang tinggi besar, dia sudah jatuh hati. Jangan lihat orang tinggi besar, jangan. Semua anak-anak Isai keluar tentara tiga, pasal, gagah. Tuhan tidak ada. Samuel tanya sama Isai itu masih ada lagi yang lain. Aduh, ada kok dia kasih kepala kambing doang. Kita bilang datang kamu Daud, pocok. Gara-gara hantu, kita bilang mukanya itu matanya itu orang Amerika bilang bagus air gitu dia. Oh, menarik sekali kamu. Tuhan bilang, it is my man. Itu orangnya. Kesana nih. Masih kemana-mana sedikit. Analisa saling kita itu boleh tampil sedikit. Dia anak budak. Dia lahir sebagai budak. Dia berjalan selama 40 tahun. 45 tahun kemudian ketika dia berumur 85. Nah ini kejadian tadi yang karena Tuhan ini baca. Luar biasa. Anda lihat, 45 tahun kemudian dia mengadakan suatu refleksi. Ini yang para lansia harus lakukan. Adakan refleksi. What happened with you? Apa yang terjadi dengan Anda 40 tahun yang lalu? 45 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu. Saya kasih tahu apa yang terjadi dengan kalian. Lihat 45 tahun yang lalu. Anda lihat. A new dream, impian yang baru. Gua nggak mau dong sebagai anak muda terus-terusan begini. Saya mesti punya impian yang baru. Anda lihat. A new life, hidup yang baru. Masa saya mesti juga ini? A new plan, rencana yang baru. Dan a new land, tanah yang baru. Tanah luar biasa. Saya percaya ibu bapak ada di sini karena mempunyai impian dulu pada waktu masih muda. Tidak mau terus tinggal di Toledo, terus datang ke Makassar, ini berada di sana. Tidak mau terus tinggal di Sondan, terus pergi ke Balikpapan, ini berada di sana. Tidak mau tinggal di Sikumpang, ayo pergi ke Jakarta, pergi ke Jakarta, belajar di sana. Tidak mau tinggal terus di Rotte. Dia pergi ke Jakarta, belajar di pedalaman, kalau sangat ilmu di sana. Saya mesti pergi belajar ilmu di sana.
Sudah lihat? Tidak mau tinggal di Sleman, mesti pergi ke Bandung, mendalami ilmu. Sudah lihat? A new dream. Kalau Anda mempunyai a dream and then you have a new life, hidup yang baru, perencanaan yang baru, wow, luar biasa. Nah sekarang kalian menagih janji. Tuhan punya janji kepada kalian. Coba lihat, dibaca, coba lihat ayatnya yang ke-6. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya. Orang Kenas itu adalah orang keturunan Esau. Dan kalau Anda belajar antropologi, orang yang keturunan Esau adalah orang-orang yang berwatak keras, orang yang berwatak teguh, orang yang mempunyai keteguhan pendirian. Esau. Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa. Ya, Tuhan berfirman kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Apa janji Tuhan kepada saudara? Saya akan menggendong kamu terus. Saya akan mengikut kamu terus. Itu janji Tuhan. Jangan lupa para lansia. Saya mau menanggung kamu terus sampai selamanya. Itu janji Tuhan kepada kita. Itu harapan. Kalau kita tidak hidup dengan janji Tuhan, kita tidak mempunyai keteguhan iman. Makanya saya bilang itu seperti pilar beton yang disusun gedung, dia masuk sampai ke dalam. Struktur masuk ini di atas mau pakai lampu bagaimana tak dan masalah. Fondasinya adalah Tuhan sendiri. Tetapi pilarnya ini pilar spiritual. Janji Tuhan yang kita pegang. Nah, ada beberapa nilai dan prinsip yang pada sore hari ini saya mau share dengan saudara-saudara dari kalian kepada saudara. Yang pertama, Anda mencatat sini silakan. Ada tulisan itu, ada kertas notis di sini. Bagus sekali. Saya kasih tahu atau membaca di sini kali atau tadi boleh. Kalau tidak baca itu. Saya sudah melihat cerita Kaleb ini sebagai satu cerita yang spektakuler. Yang pertama, perjalanan hidup saudara, perjalanan hidup kita, perjalanan hidup Kaleb, perjalanan hidup Musa, perjalanan hidup siapapun dari kecil sampai sekarang adalah perjalanan iman. Spiritual journey. Pindah-pindah kota, pindah-pindah sekolah, itu perjalanan iman, perjalanan bersama Tuhan. Saya bacakan ayat 8. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahmu dengan sepenuh hati. Ayat 14, karena dia tetap mengikuti Tuhan Allah kami dengan sepenuh hati. Perjalanan spiritual, perjalanan iman. Dan saudara dari kandungan, ada perhatikan, saudara dari kandungan, pada waktu saudara di rahim ibu saudara, perjalanan iman sudah berjalan. Sebab kalau iman ibu saudara tidak ada, niscaya Anda lahir tidak seperti itu. Saya sering kali katakan, kalau kalian diberkati oleh Tuhan, kredit yang pertama harus menerima pujian adalah orang tua kita. They give birth to us, mereka memberikan kehidupan kepada kita, dan mereka mempunyai
satu harapan dan kekuatan iman, dan perjalanan kita tidak mudah. Saya percaya ada di semua sini dari kecil sampai sekarang sudah berapa kali kota saudara pergi. Mungkin orang tua saudara di Pertamina, mungkin di pegawai negeri, mungkin pendeta saudara kali mutasi-mutasi. Itu bukan perjalanan dinas, itu perjalanan spiritual journey. Itu bukan perjalanan biasa, itu perjalanan bersama Tuhan. Itu harus dihayati. Kaleb menghayati. Perjalanan 40 tahun di padang gurun, Anda bayangkan, ups and downs, penuh dinamika, mengecilkan hati. Bukan main. Kalau saudara pernah ke Israel, saudara pergi jalan dengan bus aja 4 jam, 5 jam, saudara punya 8 saudara mau belas rasanya. Capek bukan, membosankan dan melelahkan. Padahal itu jarak dari Mesir ke tanah Kanaan, saya tidak tahu distansi di Sulawesi Selatan. Itu perjalanan dari Jakarta ke Cirebon. Ditempuh 40 tahun sampai generasi hilang. Kalau seperti saya sudah umur 67, tidak sampai di tanah Kanaan. Tambah 40 tahun berapa itu? Tidak sampai. Hanya karena kasih karunia Tuhan, saudara dan saya ada di sini. Itu pelajaran pertama. Coba saudara lihat Wahyu 22 ayat 21. Alkitab kita ini luar biasa, ditutup dengan satu kehebatan yang luar biasa dengan janji Tuhan. Wahyu kitab terakhir, pasal terakhir, ayat terakhir. Wahyu 22 ayat 21. Silakan dibuka saudara, buka gadget saudara, ada ayat Alkitab di situ. Dapat ibu bapak? Dapat belum? Dapat belum ini? Biar datang semua. Dapat saudara? Dapat. Ayo kita baca saudara-saudara. Wahyu 22 ayat 21. Kata baca sama-sama kita mulai. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Kami beberapa hari ini memberikan kekayaan spiritual kepada kami dalam ibadah, dalam rekreasi. Kami selalu merasakan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh acara ini dalam bimbingan Tuhan. Kiranya kelemahan-kelemahan yang ada dalam acara ini tidak merupakan satu kenalan, tetapi merupakan satu koreksi bagi diri kami sendiri. Terima kasih.
sebelah kanan. Terimalah berkat Tuhan, mari kita tumpahkan tangan pada mereka. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu, selamanya bagimu. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah Pintu besar bisa dibuka untuk yang menakutkan, sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku menutup usiaku. Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Haji Samsul Alam Ibrahim, MSI. Yang terhormat, Wali Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Dinas Koperasi Kota Makassar, Bapak Daniel Katu. Selamat datang juga kami ucapkan kepada Ketua Dewan Perwakilan GPIB yang sudah berada di tengah-tengah kita bersama. Yang terhormat Ketua Sinode. Salam sejahtera, salam dalam kasih Kristus. Yang terhormat Gubernur Sulawesi Selatan atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Umum Majelis Sinode GBI Bapak Pendeta Dr. Andes Karisor Makmur. Yang kami hormati Wali Kota Makassar atau yang mewakili, Ketua Dewan PKLU GBI Bapak Biru Lusikoy, Ketua Mupel GBIB Sulsel, Bapak Pendeta Benjamin Lohana Pesi MPH, para Ketua Majelis Jemaat dan Pendeta Jemaat di lingkup Mupel GBIB Sulsel Barat,
para pendeta domisili yang ikut dalam pelayanan di GPIB, para tamu undangan, serta Bapak Ibu Pelkat PKLU se-Indonesia. Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Allah dalam Yesus Kristus. Atas berkat dan anugerahnya, kita semua dapat hadir dalam acara pembukaan Hari Ulang Tahun ke-7 Pelayanan Kategorial Persekutuan Kaum Lanjut Usia GPIB Lingkup Sinoda. Hadirin dan undangan yang kami hormati, izinkan kami sebagai panitia pelaksana melaporkan beberapa hal sebagai berikut. Sejak terbitnya surat keputusan Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat nomor 1427 garing 4 Romawi garis datar 17 garing MS garis datar 20 Romawi garing KPS tanggal 20 April 2017 tentang penetapan panitia pelaksana perayaan Hari Ulang Tahun ke-7 Pelkat PKLU GPIB Lingkup Sinoda untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam surat keputusan. Yang kedua, tema PKLU berpotensi kreatif, selektif, dan komunikatif. 3. Subtema lansia sehat, aktif, mandiri, produktif dalam menangani Memberikan sumbangan atau seserahan atau apresiasi sebentar kepada para penari, baik yang berada di atas gendang maupun di bawah. Baik ibu bapak yang berbahagia, oma opa om tante, kita saksikan sekarang tarian 4 etnis. Selamat menyaksikan.
kami hormati. Bapak Wali Kota atau yang mewakili yang kami hormati, Ketua Majelis Umum Sinode GPIB dan fungsionaris GPIB yang kami hormati, Ketua Mupel GPIB Sulsel Barat, pendeta, dan seluruh peserta yang hadir pada sore hari ini. Kita telah menyaksikan tadi yang rohani, yang sekarang yang rohana, dan rohana itu menimbulkan suatu sukacita, persekutuan yang erat, tapi juga kekompakan, tapi juga semangat berada bersama-sama sebagai satu keluarga bangsa Indonesia. Penguatan keluarga sangat penting. Pada hari ulang tahun PKPKLU GPIB ke-7 yang diselenggarakan oleh Mupel Sulsel Barat tahun ini, pesan yang ingin disampaikan pada jemaat adalah gunakan pengetahuan, pengalaman, hikmat secara aktif dan terarah melalui perencanaan yang Tuhan berikan kepada masing-masing orang. Jadilah manusia yang berbudaya melalui kehidupan dalam menepati hidup yang Tuhan berikan kepada warga lanjut usia. Selamat berulang tahun ke-7, dirgahayu PKPKLU GPIB dan jemaat. Unit Misioner Majelis Sinode GPIB 2015-2020, Dewan PKLU GPIB. Perkenalkan mereka. Pertama, Ketua Dewan PKLU Yeni Ruturami Songkilawan sebagai anggota. Berikutnya Valeri Ferdinandus sebagai anggota. Yang disingkat Sulsel Barat, Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, di mana di sana di 3 provinsi itu kami ada bersama-sama dengan saudara-saudara di 23 provinsi lainnya. Jadi kami memang disebut bagian barat, gereja Protestan di Indonesia bagian barat, tetapi kami ada di 26 provinsi. Sampai paling timur di Sulawesi Tenggara, di yang paling timur sekali di Pulau Punang, Raha, di mana ada pos pelayanannya juga. Kemudian para pendeta pelayan firman dan sakramen, juga para anggota panitia pelaksana perayaan hari ulang tahun yang ke-7 PKLU GPIB, dan juga tentunya seluruh hadirin, tante, om, ya, oma, dan opa. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan kita yang kembali boleh menyatakan anugerahnya dalam bentuk satu pertambahan usia. Pertambahan usia pada salah satu unit misioner di GPIB, yaitu unit misioner Pelkat, pelayanan kategorial persekutuan kaum lanjut usia. Jadi kami ada Pelkat PA, pelayanan anak untuk anak-anak, PT Persekutuan Teruna untuk kaum remaja, GP Gerakan Pemuda, kemudian kaum perempuan dan kaum bapak, dan yang terakhir kaum lanjut usia. Tampilan dari permainan antun dipimpin langsung oleh Dai Patisan dari jemaat GPIB yang saat ini sebagai ketua KMJ-nya adalah pendeta Benyamin Mengerti. Kita memberikan aplaus sekali lagi persembahan permainan antun.
pada sore yang berbahagia ini kita mesti beri kesempatan dalam rangka mengikuti acara hari ulang tahun para lansia yang ke-7. Tentunya ini merupakan suatu kebahagiaan bagi kita, khususnya kepada kita sebagai umat manusia, bahwa walaupun kita di usia senja, di usia tua, tapi semangat masih tetap menggema di kehidupan kita. Oleh karena apa yang dilakukan oleh panitia, apa yang dilakukan oleh Bapak Pendeta, mengkoordinir seluruh para jemaat lansia yang ada di Indonesia dan yang hadir dari berbagai kota di Kota Makassar. Tentunya kami atas nama pemerintah Kota Makassar menyampaikan suatu kesyukuran yang luar biasa. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya membacakan sambutan Bapak Gubernur, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf beliau karena dalam rangka hari jadi Sulawesi Selatan ke-348, hari ini ada 8 acara yang bertepatan dilaksanakan. Hari ini saya cek sudah 5 acara yang beliau ikuti. Sementara sekarang ini berlangsung penerimaan Karnaval Budaya Sulawesi Selatan di depan rumah jabatan Gubernur. Oleh karena itu, WA hasil penelitian terakhir apa yang harus dilakukan oleh lansia. Jadi saya bacakan hasil penelitian terakhir untuk lansia ya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ternyata menghabiskan sebagian waktu dengan teman dan sahabat dalam membuat hidup lebih sehat secara mental, khususnya untuk kaum lansia. Oke, baik, terima kasih Pak. Silakan. Bahwa walaupun keterpisahan antara Sulawesi Selatan dan saksikan bersama pemungutan gong sebagai tanda dibukanya kegiatan hari ulang tahun yang ke-7 Perkap Lansia GPB. Ya. Ya, mari kita berikan aplaus yang sebesar-besarnya kepada Bapak Samsul Alam Ibrahim, mewakili Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Berkenan kiranya untuk tetap ditempat, foto bersama dengan Pak Samsul. Tempat ini menerima cindera mata yang akan diserahkan oleh Ibu Ketua Panitia. Saya undang dengan hormat juga kepada Ibu Ahira Belvesi untuk menyerahkan cindera mata kepada Gubernur Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Samsul Alam Ibrahim, staf ahli bidang ekonomi dan pembangunan Provinsi Selatan yang diwakili oleh staf ahli dan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan. Sekali lagi kita memberikan aplaus yang sebesar-besarnya kepada Bapak Samsul. Korwil PKLU Sulsel Barat berkenan kiranya mengambil tempat. Ibu Sela, silakan Bu. Oh, Majelis Sinode. Disilakan kepada Ibu Hilda. Oke. Silakan, Bi. Harus berdiri dari pertanyaannya. Ada orang tidak mau besar, tapi tidak mau tinggal di rumah. Tidak mau besar, tidak mau tinggal di rumah. Ini namanya goblok.
Nah, bohong itu bisa begini. Nah, ya. Jadi bohong tidak bisa, bohong tidak bisa, bohong tidak mau. Makanya kan, orang keras, jadi keras, blok, bohong itu sendiri, blok di sini, tidak mau apa-apa. Nah, kita boleh. Coba laksanakan sore itu sendiri. Yang takut akan Tuhan, seorang ilmuwan yang luar biasa bernama Albert Einstein. Dia menulis satu kata yang bagus. Mari kita baca dengan keras sama-sama. 1, 2, 3. Ini kita harus bisa lebih berkuat, bisa lebih keras lagi bersuara. Coba 1, 2, 3. Dengan cara yang sama. Sekali lagi keras 1, 2, 3. Sekarang saya hanya mengucapkan warna merah. Mohon berkenan Bapak Ibu mengucapkan warna biru saja. Bisa ya? Oke. Kita sama-sama kita menyanyi dalam bahasa Yesus ya. Oke, baik. 1, 2, 3. Lagunya berarti ini kita cek kemerosotan kita. Oke ya, saya masih ingat tahun 2015 aku setiap ada kata-kata jam ya, kalau misalnya jam ya, sehingga ya jam. Jadi kalau saya bilang jam ya, jam ini jalan sekali jalan setiap hari. Di situ sudah saya kasih garis ya, jalan rohaninya batinnya berserta Yesus, tapi masih semua tidak kakinya. Baik, 1, 2, 3. Tua gapat manam jopat, tua gapat manam jopat, tua gapat manam jopat, tua gapat manam jopat, tua gapat, tua gapat, tua gapat, tua gapat, tua, yes. Sebentar, dan Bapak Ibu lansia, bisa lebih cepat? Bisa? Oke, siap, lebih cepat ya. Nanti kita ada film terakhir ya. Oke, siap, lebih cepat. 1, 2, 3. Tua gapat manam jopat, tua gapat manam jopat, tua gapat manam jopat, tua gapat manam jopat, tua gapat, tua gapat, tua gapat, tua gapat, tua,